Kata Wahyudi kamu setengah perempuan setengah laki-laki. Maka dari itu mereka takut sama saya. Itu beneran? Yud, serius ini? Bener gak? Bener kan say? Enggak, cewek kok ini. Oh gitu. Itu kan pandangan abang kan, belum tentu orang lain. Ini penyidik nelpon terus. Aduh. Aku udah tahu hatersku siapa kayak gitu, yang ngomongin aku, yang malah sekampus gitu, yang satu prodi yang aku pandangin di depan, aku tampar dengan prestasi. Bodoh amat, gue yang dapat duit. Nggak semua orang akan suka sama kita kok. Saya juga nggak maksa untuk orang suka sama saya. Standby, rolling bos. Kathleen, Hai. apa kabar cantik? Aduh, dibilang cantik. Baik banget. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Okay. Makasih udah mau datang Kathleen. Ya, thank you juga sudah ngundang. Suaranya enak banget sih didengernya. Enak emang kue. Kathleen, sibuk Ya. apa sekarang? Nggak ada. Tidur juga sibuk, Lin. Iya, sibuk tidur, sibuk makan, kayak gitu. Udah pasti dah itu. Kathleen ini SMA-nya di mana? Kok nanya dari SMA, nggak dari TK gitu? Enggak mau nanya yang udah dewasa. Oh, aja. gitu. Yang udah kebentuk badannya. Oke. Iya, saya SMA di Gembala Baik, Pontianak. Swasta. Kuliahnya? Saya kuliah di Poltekkes, jurusan analis kesehatan. Analis kesehatan, terus kemarin sempet jadi ini pariwisata duta. Iya. Tahun berapa? 2017 bang. Jadi waktu sekolah aktif banget ya sama organisasi kayaknya. Organisasi sih sebenarnya nggak juga, tapi saya lebih ke ekstrakurikuler. Saya lebih ke seni. Tertariknya sama apa? Seni tari, seni musik, Oh iya, yang kayak gitu-gitu. mungkin yang bisa diperagain musik ya? Musik, saya tuh sebenarnya standar sih bang. Main gitar bisa. Bisa. Main keyboard bisa. Nyanyi dikit. Aduh mak. Iya, Nyanyi. dikit. Lagu apa? Yang kamu suka Nanti aja. abang baper gimana Nggak dong? apa-apa. Aku juga nanti peluang itu. Oh gitu. Abang nyanyi juga ya? Iya, nanti bareng-bareng. Woi, kok ngapa? Dikit nyanyi dong, Kathleen. Aduh, lagu apa ya? Dikit. Abis itu Atau kita kita bahas. duet? Kamu dulu deh. Lagu apa ya? Glenn Dikit. Fredly aja Nah, lah. Glenn Fredly. Yeah. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Aduh, suaraku. Mantap. Kathleen, Iya. kemarin kan kamu jadi putri pariwisata, apa aja yang udah kamu bikin? Sebenarnya sih kalau yang jadi putrinya itu aku lebih jadi dapat pengalaman banyak banget. Terus relasiku jadi luas banget karena kebetulan juga aku dapat kesempatan sampai ke tingkat nasional mewakili Kalbar. Jadi yang aku merasa bersyukurlah di hidupku karena udah mencapai menjadi seorang putri yang dulunya aku pengen, tahu-taunya jadi juga. Jadi itu cita-cita udah lama ya? Sebenarnya dari SMA saya tuh mau masuk ke pariwisata, sekolah pariwisata, tapi kebetulan Pariwisata yang di mana? di Bandung? Jogja, ya di luar. Oh, Saya pengennya Jogja. ngerantau gitu, cuman Iya. karena nggak dibolehin sama orang tua keluar. Anak keberapa emang? Saya pertama Oh, dari anak. 2 Oh, bersaudara. yang adek cowok. Cewek. Tapi kamu nggak, iya sih kebanyakan orang tua nggak boleh. Jadi Nah, tuh banyak pertimbangan kayak gitu. Pasti. Ujung-ujungnya masuk kesehatan dan kayak apa yang saya inginkan kemarin tuh pengen jadi pariwisata, kayaknya aduh nggak bisa nih, kapan disuruh ikut duta Sama siapa? mama. Oh, mama yang suruh. Cobalah kamu, karena kan basicnya aku juga pernah ikut model-model gitu waktu kecil. Selain model apa nyanyi kayak gitu, nari-nari. Langsung menang waktu itu. Enggak. Dari Kuburaya habis itu ke provinsi aku yang di Bujanggara Gawai Daya. Heeh. Terus itu di 2015 semua bang. Semuanya di 2015 tapi Terus yang setahun pariwisata- saya vakum karena saya di asrama. Iya. Wajib di Poltekkes, jadi saya nggak kemana-mana. Ujung-ujung 2017 dihubungin lagi sama Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pariwisatanya. Saya
ke nasional. Mantap. Dan nasional juara Kategori. Kebetulan Kalbar kalau saya waktu itu zamannya saya tuh putra dan putrinya. Putranya si Abang Anto, abangnya saya itu juara 1. Kamu? Sayanya kategori berbakat, best Oh, talent. berbakat. Wih, mantap lah, itu udah suatu prestasi yang cukup, ya kan? Iya, Bener cukup. nggak? Terus setelah itu sibuk apa lagi? Setelah putri saya sibuk kuliah. Skripsi waktu itu karena masih kuliah juga. Selain kuliah ada aktivitas lain? Ada aktivitas ya organisasi Genpi Generasi Pesona Indonesia. Aku lebih terlibat ke pariwisatanya sih Bang. Kamu udah kemana aja? Di Kalbarnya atau di Indonesia? Di Indonesianya. Di Indonesianya aku belum nginjak Pulau Sulawesi sama Papua. Kalau Kalbar sendiri apa yang bisa kita tawarin keluar gitu? Yang menurut Kalau kamu di bagus Kalbarnya sendiri sih orang-orang tuh kalau misalnya datang ke Kalbar harus siap berpetualang. Karena kita tahu sendiri kalau di Kalbar itu nggak seperti kayak Pulau Jawa mudah datengin destinasinya. Kalau kita kan harus berpetualang, harus ketemu jalan yang seperti itu. Sekarang ya, kalau di Kalbar yang paling kamu pingin promosiin tuh daerah mana? Yang kamu rasa tuh ini loh cocok gitu. Kalau di Kalbarnya tuh sebenarnya banyak, cuman kan ya infrastrukturnya jauh dibanding Pulau Jawa kayak gitu yang mudah. Tapi kalau itu ini kan. dijadiin keseruan tersendiri Iya. misalnya kan? Kalau Jadi saya sih off-road lebih, ya? iya saya tuh Iya. sukanya berpetualang, lebih suka tantangan. Kalau programnya dari pariwisata sendiri untuk yang dinasnya kayak gitu pemerintahnya, kita lebih ngangkat ke Sambas sama Kaposulu. Kok Kaposulunya kita Danau Sentarum, terus yang Sambasnya itu Paloh. Paloh ya? Iya. Kamu udah sering kesana berarti? Belum pernah. Malah belum pernah? Saya tuh hampir terus Bang. Jadi tuh yang kita punya program. Iya. Kita selalu punya program. Iya. Ya dana apa segala macam, terus kesibukan yang lainnya yang lebih penting jadinya tuh nggak jadi. Ujung-ujungnya saya udah kerja sekarang, udah nggak terlalu fokus lagi untuk keliling Kalimantan Barat yang dulunya tuh fleksibel aja saya, ya udah nggak jadi. Cuma saya udah kamu pernah kerja di mana sih? Aku di suatu perusahaan milik negara. Oh gitu ya. Kamu harusnya ngomong Apa? di mana? Di mana? Boleh ya Bang? Boleh aja. Tadi kamu bilang kamu di pariwisata, terus sekarang kerja kan, nah di BUMN ya itulah ya kan. Terus kenapa waktu kamu udah selesai pariwisata nggak berusaha jadi pengusaha, misalnya bikin agen sendiri ya kan? Kamu kan hobinya travel katanya. Kalau menurut aku tuh aku lebih masih ke hobi sih, belum hobi yang menjadikan uang kayak gitu. Kenapa nggak ada orientasi ke sana? Aku tuh yang lebih ingin menikmati, kayak mataku nih sebenarnya kayak kamera terbaik di aku, jadi aku lebih menikmati aja kayak gitu, hobi, nggak perlu yang harus menghasilkan uang, tapi tuh orang tuh akan tahu dapat benefitnya dari aku tuh ada kayak gitu. Oh Kathleen, itu kamu dari mana? Ini aku lebih senang berbagi aja sih Bang, belum fokus untuk yang jadiin usaha, misalnya jadi tour guide apa segala macam, enggak. Malah aku yang sering bantu aja, kayak Kat ada tamu mau enggak jadi tour guide, boleh. Oh kamu tour guide bisa ya? Bisa. Kalau keluar negeri juga bisa? Keluar negerinya belum pernah sih kerjasama dengan itu, Tapi sekarang udah terikat kan sama pekerjaan sekarang, susah dong ya? Udah susah banget. Tapi kalau jiwaku sebagai traveler masih. Umurmu berapa sih? 23. Oh 23, masih muda banget ya. Udah Jadi punya itu cowok masih belum? apa itu? Saya kan udah bilang saya setengah. Oh kamu punya cewek berarti? Punya cowok? Punya cowok, punya cewek, teman. Pacar gitu nggak punya? Nanti aja lah Bang. Kita masih menikmati kemudahan hidup ini. Jangan sampai terlewatkan. Kata Wahyudi kamu setengah perempuan setengah laki-laki. Maka dari itu mereka takut sama saya. Itu beneran? Yud, serius ya? Bener gak? Bener kan saya? Enggak, cewek kok ini. Oh gitu. Itu kan pandangan abang kan, belum tentu orang lain. Ini penyidik nelpon terus. Aduh. Terus cerita sedikit, kenapa kamu bisa sampai berhasil menjuarai waktu itu
di apa lomba Putri Pariwisata? Diawalkan dengan niat sih. Iya. Semuanya Sulit kalau nggak? sulit ya pasti. Cuman saya karena tadi saya bilang kan saya punya basic model. Jadi kalau naik di atas panggung jalan catwalk kucing kayak gitu udah biasa. Tapi kalau yang ditanya segala macam kan saya belum punya basic. Jadi saya belajar dari situlah. Dari teman-teman saya ketemu orang-orang yang berbeda. Jadi itu yang lebih banyak belajar dari orang-orang itu sih, dan saya lebih sering juga lihat di YouTube apa segala macam gimana sih cara orang jawab pertanyaan di atas panggung, gimana ya cara orang berbicara pas wawancara kayak gitu. Dan saya ada dapatnya trik khusus nggak kamu belajar waktu itu? trik khususnya sih sebenarnya enggak, saya tuh lebih orangnya yang seneng dengar Baca gimana nggak? sih? Baca tuh menurut saya enggak. Saya tuh orangnya paling malas baca sebenarnya. Tapi saya tuh lebih seneng kalau ngomong langsung sama orang, saya dengar. Tapi kamu tuh perempuan yang benar-benar punya karakter banget ya. Maksudnya berani untuk nyampein pendapat kamu, pikiran kamu ya. Orangnya seperti itu ya. Iya sih. Aku lebih sering ingin bertukar pendapat sama orang. Dan kamu pasti susah banget dong pacarannya. Nggak bisa romantis gitu ya. Saya juga nggak tahu sih. Nggak tahu orang yang pernah dengan saya kayak mana. Saya orangnya cuek sih bang. Gitu ya. Jadi kalau udah putus aja gitu ya. Putus aja enggak juga. Enggak juga. Pernah nangis nggak gitu? Aduh bang. Pernah nggak? Kamu putus cinta terus nangis gitu? Pernah nggak? Pernah. Oh pernah? Pernah dong. Itu juga cinta bang. Itu umur berapa? Pernah nangis sampai nangis? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang putus sama pacar tuh, Aduh, kenapa ya pertanyaannya lalunya ke cinta gitu, nggak ada yang lain bang. enggak, kan aku tuh penasaran gitu dengan karakter yang kamu kemas, seolah-olah kamu tuh penuh dengan ketegaran, kekuatan gitu, Oh, gitu. kan. Jadi penasaran kamu ada sisi yang apa sih? Pasti ada sih di sisi setiap orang pasti akan. Kamu termasuk bucin apa nggak bucin? Bilang nggak ya? Malu saya. Aduh, ini menjebak nih bang. Enggak menjebak sama sekali enggak. Kalau dibilang bucin. Gitu ya? Kamu Bucin. kalau ngelihat Wahyudi itu cinta nggak bu? Cinta seorang teman ya say. Beda dong porsinya, kan beda. Tipe-tipe cowok kamu seperti apa? Aduh saya nggak punya tipe bang. Oh gitu ya? Benar, aku yang penting orang itu baik. Aku nyaman dan aman sama dia udah. Aman dan Kayak ini ya, Sabda Pesona tetap pariwisata akan dibawa. Kamu kan sekarang, lumayan loh, selebgram loh, banyak Aduh, saya bukan followersnya. selebgram, Bang. Ya lumayan lah, itu pun isinya orangnya aktifnya cuma berapa doang. Yang lainnya fake account kali. Oh iya. Banyak dengan sering ngechat kamu ya? Ngechat banyak bang. Iya, hai sayang gitu. Enggak bang, ya? kalau itu enggak aku gubris. Oh gitu? Biarin aja orang kayak gitu. Waktu Orang aku- nggak kenal langsung goblok kayak gitu. Waktu aku ngechat kamu, pantesan nggak kamu balas ya? Masa sih? Aku udah ngechat. Iya kah? Heeh. Padahal kita baru ketemu loh hari ini. Ada, aku ngechat kemarin. Yang mana? Ada, kamu coba buka HP kamu. Aku ngechat nggak dibaca-baca, taunya dia yang datang, kamu yang datang. Yang mana lagi? Aduh. Salah orang lagi. Wah, jadi suka ngerjain Nah, loh. itu siapa? Enggak, Itu mungkin jelmaan saya yang satunya. bisa jadi. Bisa jadi kan? Ada ngechat, kakak mau datang nggak di hadir nggak di podcast kita, nggak dibales. Saya kamu datang Itu chatnya di mana? di IG. Oh gitu. Mungkin belum masuk ke itu utamanya saya udah kali. cuma dicuekin aja. Ya kan karena cuek. Terus kalau kamu lihat ya perkembangan anak muda di Pontianak tuh seperti apa sih? Lingkungannya sekarang, dari kamu kan dari kecil nih sampai sekarang udah gede 23 tahun gitu. Ada nggak perubahan yang signifikan dari Pontianak atau Kuburaya khususnya gitu? Ada sih beberapa banyak. Kebetulan aja karena saya kan juga dengan teman-teman yang aktif dalam organisasi, dalam segala macam, mereka anak-anak Pontianak ya benar-benar mantap mantap gitu ya. Mereka banyak program kayak gitu, dan saya tuh lebih banyak dengar mereka yang malah muda dari aku yang kalian hebat ya bisa kayak gini ya, kok aku enggak ya kayak gitu. Tapi karena aku yang bergabung sama mereka jadi aku dapet gitu imbasnya.
mereka bagus ke orang anak-anak di sini. Ya tergantung sih sebenarnya. Tergantung lingkungannya aku bilang. Kathleen hobinya selain traveling apalagi? Ada misalnya ngopi atau Oh, apa? banget. Suka ngopi ya? Iya. Banget. Oh, main TikTok juga. Oh, itu salah satu fans saya. Dia tahu kayaknya semua hobi-hobi saya. Kalau Wahyudi tuh ada yang naksir nggak sih sebenarnya? Kok tanya ke saya? Nggak bisa dari tadi nih. Ada nggak sih yang suka sama dia? Nggak tahu, tanyalah sama dia. Kamu kan sahabatnya dia. Aduh, saya nggak tahu juga nih. Soalnya saya juga belum, Bang. Saya mau ngurusin orang lain, saya juga belum. Kalian ini sahabatan ya? Teman? Ya? Dari kecil? Enggak. Kuliah? Enggak. Enggak juga? Kami tuh ketemu temannya teman. Perpejenan. Perpejenan tuh, exactly. Perpejenan. Ngerti nggak perpejenan? Tahu Istilah Makanya gabung jadi putri-putrian, Bang. Oh, perpejenan. Pernah nggak dalam kehidupan kamu ngerasain yang kayak oh ya ampun, gue udah melangkah A ternyata gue tersesat gitu? Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pasti pernah. Itu hal apa tuh? Pasti itu berkesan banget kan dalam hidup kamu. Banyak sih sebenarnya, sampai banyaknya aku sampai nggak bisa berpikir nih, Bang. Oh, jadi kamu tipikal perempuan yang asal nabrak dulu, urusan nanti beres atau masalah atau enggak itu? Enggak sih, karena aku Jalan aja. selalu mikir yang tadi Abah bilang, aku positive thinking terus. Jadi kadang positifnya aku, ujung-ujungnya aku yang jadi korban kayak gitu, paham nggak? Terlalu aku Berarti yang kamu positif. termasuk yang sering sedih dong? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi itu ya balance lah, Bang. Karena begitulah hidup ya. Ada senang ada sedihnya. Iya ya gitu. Enggak, cuman kayak gitu aku jadinya lebih orang tuh yang mungkin manfaatin, tapi dulunya setelah aku pelajarin oh iya. Proses pendewasaan tuh ada Iya, di proses setiap... pendewasaan aku dari situ. Oh, dari Sampai sekarang pun aku masih juga belajar dengan hal itu, karena aku melihat diriku juga aku juga kadang bingung, Bang. Aku nih kenapa ya? Apa ya? Kadang tuh ada ngejudge diri sendiri, sebenarnya nggak boleh kan. Tapi aku tuh yang pernah juga yang namanya juga manusia ya, pernah merasa terpuruk dalam suatu kehidupan, itu pasti ada lah. Oh gitu ya. Tapi ya udah, aku yang let it flow aja. Oh gitu. Kamu tipikal yang ya udah lewat aja, tapi ya memang perlu waktu. Tapi perlu termasuk waktu lama nggak kamu untuk apa? Tergantung itu masalahnya apa. Oh gitu ya. Kalau aku tuh sebenarnya orang perasa sih. Cuman yang aku yang sebenarnya tertutup, tapi aku coba cari orang yang benar-benar aku trust untuk aku cerita. Nah, mereka lah yang bantu aku semangat kayak gitu. Jadinya aku lebih berpikir oh gitu. Berarti aku nggak boleh nyakitin diri nih. Aku harus cintain diri aku dulu. Gimana aku harus mencintai orang lain, kayak gitu kan. Jadi aku yang lebih fokus aja lah dulu sama diri sendiri, nggak usah ambil pusing sama orang lain. Kejar dulu cita-cita, karena banyak yang ingin aku kejar sebelum aku 25 tahun mungkin lah ya. Memang sih nggak target Jadi, juga sih 25 tahun tuh aku ngapain nanti. Jadi berarti secara nggak langsung kamu mau bilang 25 tahun kamu udah siap menikah gitu? Enggak juga, makanya enggak aku bilang juga. aku karena 25 tahun tuh menurut aku itu yang apa ya, sesuatu yang kalau misalnya kita mau raih di batasnya tuh 25 kayak gitu, apa-apa 25, kayak cari kerja apa-apa 25, Iya, kayak iya. hal sesimpel itu gitu loh, Bang. Kayak pageants batas 25 kayak gitu. Jadi apa yang ingin kita buat sekarang ya buat, kalau misalnya itu ada kesempatan. Tahu nggak lu pageant? Dunia perselempangan penuh drama. Oh iya. Jadi kalau mau dapatkan selempang dan mahkota itu, Iya. kita harus fair sedikit. Sedikit, jangan, nggak usah banyak-banyak. Pernah nggak ngalamin posisi yang benar-benar terpuruk banget selama karir kamu? Pernah. Pernah. Karena menurutku menjadi seorang putri ya, selama 1 tahun aku menjabat kemarin, suka duka ada. Sukanya ya kita dikenal orang, dukanya kita dicibirin. Gitu ya. Kok kamu kayak mau nangis gitu inget ya? Enggak, Bang. Ini pengaruh soft lens. Oh ya. Ya wajar dong, kita bisa dibilang public figure kayak Iya. gitu. Ya dari situlah saya belajar, oh rupanya di dunia
keartisan permodelan seperti ini. Oh gini ya diomongin orang, oh gini ya, berarti orang itu merasa oh kita nih udahlah, aku mikirnya gini, oh kita lebih dari orang itu, sampai orang itu mikir ngapa sih Kathleen tuh apa yang dia mau kok dia dapat terus ya, kayak gitu kan. Aku nggak ngerasa padahal aku biasa-biasa aja kayak gitu kan. Tapi orang mikirnya kayak gitu ya. Selama aku di kampus aku juga kayak gitu bang, orang-orang kampus aku juga kayak gitu. Mungkin karena manusia tuh cenderungnya ngelihat kayak gini, orang yang tuh dilihat dari sisi buruknya toh, nggak pernah mau di tengah-tengah prestasi. Terus ketika dia nggak mampu untuk berpikir oh dia sampai ke situ karena ini loh, jadi akhirnya dia ngejudge yang enggak, benar nggak sih? Iya, yang sakitnya tuh kalau misalnya kita udah tahu nih, oh Kathleen yang berprestasi, sekali aku buat satu kesalahan itu mereka yang. Tapi itu umum, semua manusia begitu. Iya, ujung-ujungnya itu yang kayak buat aku ngerasa down banget sih waktu itu. Iya. Kayak. Boleh nggak kamu cerita apa ya waktu itu? Iya, aku sama pacarku sampai direbut. Oh my god. Sampai yang gini loh bang, apa yang aku dapat tuh direbut gitu. Oke, posisi selempangku, jabatanku enggak. Tapi tuh apa yang membuatku senang tuh kadang, kenapa sih harus lo ambil hak gue kayak gitu. Wow. Tanya dulu pacarnya cewek atau cowok. Kembali lagi. Makanya yang aku bukan sombong ya, waktu tahun lalu kan aku wisuda. Jadi dipanggil lah dengan wisudawan terbaik non akademik terbaik 1. Aku dari sekian ribu mahasiswa, aku nomor 1-nya. Iya. Jadi yang jalan, aku udah tahu hatersku siapa kayak gitu, yang ngomongin aku, yang malah sekampus gitu, yang satu prodi yang aku pandangin di depan, aku tampar dengan prestasi. Bodoh amat, gue yang dapat duit. Oh, ini waktu yang itu, makanya mereka tuh yang selama 4 tahun aku yang ngerasa aku IPK kamu tertinggi berarti? Aku non akademik ya, karena putri itu. IPK sih bukan akademiknya. Bidang tapi kamu yang terbaik ya, waktu bidang itu ya? Bidang mahasiswa yang zamannya aku yang peraih tertinggi sampai ke nasional tuh aku. Ya saya cuma menyurahkan isi hati saya sebenarnya. Iya kayak gitu ya. Jadi emang kita untuk jadi sukses itu harus ada yang dikorbanin. Iya. Kadang-kadang ya. Yang nggak semua orang akan suka sama kita kok. Saya juga nggak maksa untuk orang suka sama saya. Iya, tapi memang begitu. Karena yang kita capai itu ya puncak. Iya. Ya kan, kalau kita capainya di bawah berarti lain lagi. Pasti akan banyak rintangannya kalau kita mau sampai puncak. Iya pasti. Dan emang cibiran itulah yang kadang-kadang memacut kita untuk kita jadi motivasi. Bener kan? Banyak kan orang sukses itu karena dia diremehin. Bener kan? Betul. Karena dia anggap dia tuh apa sih gitu ya. Akhirnya kamu bisa nunjukin bahwa kamu seorang Kathleen bisa berhasil. Walaupun emang sedih ya rasanya. Sedih. Ya suka dukanya adalah, maka aku bilang di hidupanku balance. Aku nggak mau ada yang lebih, ada yang kurang. Dan sekarang kamu menatap masa depanmu seperti apa? Kamu kan sekarang udah kerja nih. Aku lebih fokus ke kerja sih. Jadi sekarang karena aku tulang punggung keluarga sih. Oh, papa mama masih ada kan? Mama aku masih ada. Oh, papa udah. Dari aku SMA udah nggak ada. Jadi aku kayak karena anak sulung mungkin ya, pemikiran anak sulung. Jadi pas aku udah terjun di dunia itu dan aku dapatkan hasil, aku yang ngerasa oke, kayaknya mulai sekarang itu udah jadi beban di pundakku gitu. Tapi itu bukan buat aku menjadi beban. Mama kerja sekarang? Udah enggak. Oh udah enggak, dulunya kerja gitu? Kerja. Oh sekarang jadi kamu semuanya ya? Adikku masih kuliah, cuman dia masih reguler, kadang nyanyi juga. Jadi adalah bantu-bantu untuk setidaknya uang jajan dia gitu. Tapi lebihnya aku sekarang aku pengen pegang tanggung jawab itu untuk keluarga aku. Luar biasa. Jadi cowok-cowok yang mau menjadi suami Cat harus ada yang dok. Apa tuh? Dok apa dulu nih? Aduh Kathleen, thank you banget udah hadir di podcast kita. Ya sama-sama, aku juga berterima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pasti. Apalagi ada muka saya. Thank you Kathleen. Iya, sama.